Sesuai request kalian, sepatu outdoor lagi. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kembali dengan requestan kalian yaitu sepatu outdoor. Kita ketemu dengan salah satu brand lokal yang menurut kita sih dari segi looks-nya itu cakep banget. Dan jujur aja, ini lebih cakep daripada di foto sih kalau kita lihat barangnya. Ini adalah Petualang Sembalun. Ya, ini tagline-nya juga bener-bener gahar banget ya, sang pemberani. Nah, gue ngelihat logonya juga kayaknya memang si Petualang ini fokus sama kegiatan-kegiatan outdoor ya, mulai dari ada pancing, kemudian hiking, panjat tebing bahkan. Ini yang gue nggak ngerti sebelah sini apa, gue nggak tahu, tapi ini tebakan gue adalah parkour sepertinya ya, dan ada terjun payung juga. Jadi harusnya nih ya, dengan logo yang kayak gini, ini brandnya nggak main-main, artinya dia sanggup bikin barang yang tough sekali. Dan yang paling menarik itu harganya cuma 600 ribuan, 600 kurang sedikit bahkan. Nah ini kan bikin kita jadi terpanggil gitu guys, ini sebagus apa sih barangnya? Gue semangat sih begitu kalau lihat barangnya dan pegang-pegang gitu. Ini tuh bukan barang jelek sih kalau kita lihat pertama kali. Tapi buat kualitasnya kayak gimana? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia guys, Petualang Sembalun. Ya, ini mungkin jawaban buat kalian ya. Ada nggak sih brand lokal yang bikin artikelnya, brandnya bener-bener full namanya lokal banget? Petualang jelas kata-kata bahasa Indonesia dan Sembalun itu nama gunung di Indonesia. Sekali lagi gue mengingatkan kita kembali dengan sistem penilaian yang baru dan kita lagi adjust. Mudah-mudahan ini lebih baik buat kalian dan kalian juga akan lebih puas gitu ya dalam menerima penilaian-penilaian kita. Dan kita akan mulai dari bagian pertama, kita ngebahas material, terkhususnya upper dulu nih. Nah, gue udah ada catatan di sini, jadi nggak apa-apa ya kita nyontek-nyontek karena biar lebih detail gue sudah mencatat-catat. Yang pertama kita identifikasi dulu nih materialnya, ada 3 di uppernya. Yang pertama ada leather, kemudian ada suede di beberapa detail-detail sampingnya, dan kemudian ada bagian mesh. Nah, gimana dengan material-materialnya, kualitasnya ya? Yang pertama kita coba cek dari segi leathernya dulu. Dia pakai kulit asli. Mungkin bukan full grain leather, tapi corrected grain. Gue nggak masalah sih, karena corrected grain itu cukup kuat, dan gue bakar itu ternyata cuman kebakar finishing atasnya doang. Finishingnya itu lebih ke cat aja, jadi dicetak terus dicat, dan ini masih cukup kuat, cukup tebal juga, gokil sih. Bukan itu doang, suede-nya juga ternyata asli, full suede asli, cakep sekali sih. Dan yang bikin gue suka itu adalah kombinasi warna-warnanya dari suede-nya, leather-nya, itu bagus gitu warnanya. Dan bagian meshnya ini juga nggak main-main ternyata. Kita coba tes ya di sini ya. Dari pengetesan kita, Newton meter itu cukup tough, angkanya di 6,5 kg force ya. Cukup kuat buat menahan ini ya. Dari segi feel-nya gitu ya, kalau kalian pegang aja mungkin juga kalian akan ngerasa wah ini lumayan kuat sekali. Terus ternyata dia tipenya gusseted tongue. Nah ini nanti ada kaitannya dengan anti airnya. Leather dan suede-nya jelas anti air, tapi bagian meshnya ini ternyata juga punya ketahanan air yang relatif baik. Jadi gue nggak bisa bilang baik banget karena bagian luarnya itu masih nyerap, tapi bagian dalamnya itu nggak mudah nyerap. Ingat, nggak mudah nyerap ya, bukan tidak nyerap airnya sama sekali, karena tes kita tisunya itu sedikit basah, jadi mungkin hanya beberapa titik-titik air yang mikro banget yang masuk ke sana. Dan dengan tipe gusseted tongue kayak gini, ini ada perlindungan ekstra dari tanah, kerikil, air gitu yang masuk ya. Jadi ini good job sekali. Kemudian eyeletnya juga dia nggak pakai eyelet yang berlubang dong, jelas ya, karena untuk tipe sepatu kayak gini harus yang pakai kayak begini nih. Kuat juga, apalagi yang bagian leathernya ini kuat sekali guys. Dan yang gue suka sekali itu adalah aksen cordnya ininya. Ini bikin aura outdoornya sangat berasa dan sangat gagah. Plus bagian hook belakangnya ini nih, ini gue puas banget, panel-panelnya gue puas banget. Kemudian kekuatannya dan ketahanannya, makanya kita Dremel. Dari segi upper, Dremelnya itu ternyata kita tes 2 kali itu cuman kekikis sedikit lapisan meshnya gitu ya, nggak sampai habis. Uppernya itu sangat gokil sekali. Nah beda dengan bagian liningnya. Nah liningnya ini itu bagian sininya itu biasa aja, bagian dalamnya juga nggak gimana banget.
dan ketahanannya itu termasuk yang jelek ya, karena sampai habis masuk ke busanya juga udah hampir habis selama 10 detik kita dremel. Makanya kita kasih angka 7,5 buat uppernya ini. Aduh, ini kalau bagian liningnya lebih kuat aja pasti gue lebih puas nih ngasih angka lebih gede lagi. Kita masuk ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini materialnya Pylon. Mereka juga bilang ternyata di boxnya karakter Pylon itu betul-betul kerasa banget. Tapi kalau kalian berpikir ini empuk, jangan. Ini itu Pylon yang lumayan tough karena density-nya itu bagus, padat. Dikasih bagian dalamnya itu ada lubang-lubang gini buat bones-nya. Ini tuh karakternya memang sepatu yang agak empuk. Ini kalau gue boleh kasih rating itu 7,5. Dengan durometer 30,5 menurut gue sangat pas sekali untuk sepatu outdoor kayak begini. Lanjut kita ngomongin outsole-nya. Jadi kalau kita identifikasi ini materialnya rubber mentah ya. Nah, rubber mentahnya ini juga tough. Yang sangat mengesankan gitu kalau buat gue adalah dua hal, durometernya dan tes abrasinya. Dimana durometernya ini menghasilkan 42,5, cukup sekali ya buat hardness-nya untuk sepatu kayak gini. Nah, sedangkan Dremel-nya itu ketahanannya gokil. Dia berkurang cuma 1,3 mm. Gokil ya. Dan sedikit disclaimer aja, memang kalau kita ditanya apakah ini mirip dengan sesuatu, ini midsole dan outsole yang mirip sekali, mengingatkan sekali pada Hoka. Tapi kalau boleh kita bilang, ini overall-nya baik dari desain, feel-nya, abrasinya gitu, toughness-nya itu yang terbaik dari semua outsole, midsole yang mirip-mirip Hoka yang ada di pasaran. Disclaimer sebelum gua kasih rating ya, si outsole-nya ini juga punya gigi-gigi yang lumayan tebal. Kalau menurut temuan gue itu ada di 6 mm. Artinya ini udah cukup baik buat nge-grip lumpur, tapi dia nggak cocok juga untuk fast trail. Jadi ini buat aktivitas outdoor udah lumayan oke ya kalau menurut gue ya. Dan ratingnya untuk outsole-nya itu 8 dari 10. Dan rata-rata rating untuk materialnya ada di 7,75. Ingat, ini sepatu harga 600-an ya, jadi tolong dikonsider dengan baik, tapi di harga segitu kita mendapatkan banyak hal yang sangat positif dan sangat memuaskan. Oke, kita lanjut ngomongin konstruksinya. Pertama, kita harus bilang kita impress dengan jahitan-jahitannya yang rapi banget malah ya. Gue suka sekali kerapihannya. Kemudian lem-lemnya hampir gak ada lem bleber, tapi ini bisa di clean up sedikit lagi. Aduh, sayang sekali, tapi nggak mengganggu mata ya. Kemudian kelengkapannya juga kita bisa ngelihat dia udah pakai strobel stitch, tapi memang agak lebih renggang daripada beberapa sepatu-sepatu lokal di harga 600 ribuan untuk segmen sport. As long as it gets the job done, it's okay. Kemudian power lamp-nya ini yang sangat impresif. Mohon maaf kita nggak sempat buat tes lap juga karena antriannya yang lagi panjang ya. Tapi kita mencoba tes tarik manual. Ini gue list satu persatu ya. Mulai dari alas ke midsole-nya itu kuat sekali. Biasanya jarang ya karakter-karakter kayak gini tuh ini yang kuat. Ini nempelnya tuh superb banget. Kemudian dari upper ke midsole-nya juga sangat kuat sekali, gokil. Lemnya sudah sangat kuat ya. Dan kemudian midsole ke outsole-nya. Nah, midsole ke outsole-nya ini juga kan di lem ya. Kita menemukan kalau pengelemannya juga baik sekali. Jadi overall-nya untuk konstruksi ini, gue dengan sangat pede memberikan nilai 7,75 buat konstruksi-konstruksinya yang ada di sini. Next, kita akan ngomongin kenyamanannya seperti apa. Beberapa catatan gue dari ukuran-ukuran ya. Pertama, dari segi instep-nya 75,6. Ini agak tinggi ya. Ini lumayan buat kaki orang Indonesia kan kadang-kadang ada yang agak tinggi tuh instep-nya. Itu cukup oke. Wide-nya, ini wide-nya termasuknya medium sebenarnya dengan lebar 99,1 mm. Nggak wide juga gitu ya. Jadi lumayan aja mengakomodasi kakinya. Sama kita ngelihat juga panjangnya itu 26 cm untuk ukuran 39. Wajar-wajar aja. Tapi catatan nih dari 3 poin yang udah gue sebutkan, kalau kita mau ngomongin fitting, selanjutnya kita harus naik satu size daripada size kita biasa. Dari segi heel drop, ini heel dropnya 1,3 cm. Yang unik menurut gue adalah feel beratnya ya, karena ini tuh sepatu nggak ringan loh aslinya. Beratnya itu 332,1 gram untuk size 39, sedangkan di size 42-nya 384,1 gram. Pas kita coba pakai dan kita pakai jalan, ini surprisingly ringan. Patut diacungi jempol juga sih, karena menambah kenyamanan pas pakai juga ya. Sedangkan kenyamanannya jadi kurang oke dari segi breathability, karena ya kalian bisa lihat sendiri hasil tes breathability kita seperti apa. Dan feeling pakai sepatu ini memang panas ya, sepatu outdoor ya. Ketika kita bisa dapat sepatu yang uppernya tahan air, pasti sepatunya jadi panas kayak gitu aja.
Nah, sedangkan kalau kita ngomongin soalnya doang, ini feel-nya empuk, tapi begitu ketemu insole-nya, ini hard ya dan firm. Jadi untuk apa? Karena sepatu outdoor itu butuh stability. Jadi kalau terlalu empuk harus diakalin biar agak keras, agak kaku. Cuman kalau kalian memang pengen pakai sepatu ini buat hari-hari, tips gue sebenarnya sederhana, tinggal ganti aja insole-nya sama yang lain, udah beres kok masalahnya. Sedangkan kalau kalian mau ke outdoor, mau ke alam, lebih baik pakai lagi insole-nya ini, karena kalau temuan kita sih ini insole-nya sudah cukup proper. Tapi terakhir nih kalau kita pakai, biasanya kan di medan-medan outdoor gitu kita mungkin nggak stabil ya, permukaannya nggak rata gitu ya, dan ini surprisingly relatif stabil karena dengan agak empuknya di sini gue agak sangsi nih tadinya, kemudian dengan lebarnya ini kan bukan yang terlalu lebar di bagian depan, jadi biasanya nggak terlalu stabil, ternyata nggak, ini relatif cukup stabilnya, jadi kenyamanannya cenderung agak nyaman gitu, agak enak, dan gue juga kembali memberikan angka 7,75 ya buat kenyamanannya. Nah, gimana dengan performance-nya? Kita kan mulai masuk dari grip-gripannya ya. Pertama, data yang kita dapat, grip di lantai, karena mungkin aja kalian akan pakai sepatunya di lantai, entah itu ngampus apa gimana, ternyata di lantai itu bagus, kemudian lantai licin, ini untuk mensimulasi permukaan-permukaan yang licin juga bagus sekali. Nah, selanjutnya gimana dengan gripnya di lumpur? Kalian bisa lihat di layar seperti apa. Kemudian grip di tanah juga kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, gimana penilaian kalian? Kalau kita sih ngerasa ini sudah cukup ya, cukup memuaskan lah dari segi performance-nya. Kemudian untuk jalan lama, disclaimer kita belum sempat pakai sepatu ini cukup lama. Tapi untuk beberapa jarak hiking-hiking tipis ya di Tahura ya, kita cobainnya, ini masih relatif aman. Cuman yang ganggunya itu karena ya kita ternyata salah size saja sih. Harusnya dari yang 42 ini naik ke 43. Jadi ganggunya di situ. Tapi kalau size-nya pas, temuan kita sih harusnya tidak ada masalah ya. Kemudian feel pakai tadi kita udah sempat bahas ya, relatif ringan meskipun berat. Kemudian yang kita cukup suka juga adalah di tes tekuk. Jadi ada fungsi stability-nya juga, makanya pas ditekuk dia agak keras gitu, agak tough di sini. Ini bagus. Tapi catatan ini memang bukan sepatu stability ya, karena ada beberapa faktor yang tidak ada di sini. Stability-nya bisa dikatakan cukup lah. Temuan kita juga lock-locknya di sini, supportnya ya gitu ya. Bagian belakang baik, bagian depannya baik, dan ketahanan airnya kembali kita ingatkan ini juga cukup baik. Akhirnya kalau kita ngomongin performance-nya, ini adalah sepatu outdoor yang bisa dipakai untuk jalan selama kalian naik satu size. Untuk jalannya juga baik, dan karakternya dia cenderung agak ke cushion sedikit ya, jadi agak empuk sedikit. Ini sepatu outdoor yang nyaman dan baik sekali, tapi untuk lari gua kurang menyarankan. Lebih baik buat, gua belum yakin sih dengan pengetesan larinya, tapi kita coba masukin juga footage ketika kita coba iseng-iseng lari seperti ini ya. Dan menurut kita performance untuk sepatu ini layak diberikan angka 7,75. Ada minusnya beberapa, tapi dia cenderung apa ya, karakter sepatunya tuh balance. Ini adalah alternatif yang lebih baik daripada sepatu trail run-nya Skechers atau sepatu outdoor-nya Skechers gitu. Dengan fraction harganya Skechers itu bisa dapat sesuatu yang semenarik ini. Dan beberapa notes sebelum gua kasih ratingnya ya. Dari segi minus ya, kalau kalian cari sepatu stability, ini bukan sepatu buat kalian. Insole-nya juga bukan yang ternyaman, tapi kalau kalian mau pakai daily, tolong diganti aja. Plusnya adalah modelnya itu sangat keren sekali. Kalau kalian mau punya style outdoor gitu ya, pakai celana kargo, perfect sih. Dan harganya versus durabilitas dan kualitas sangat-sangat oke sekali ya. Dan rating untuk sepatu ini adalah 7,75. Keprok dulu dong. Ya cuman sayang nggak ada size gede, itu aja sih yang gue sebel ya. Coba kasih tahu kita, nextnya kita harus bahas sepatu apa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.